Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oh, sehat Bu. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Ya, Amin. kita memulai pembelajaran, Ibu cek absen dulu ya. Coba perhatikan samping kiri, samping kiri Ananda, depan, belakang. Apakah ada temannya yang nggak hadir? Pak Uri kayaknya Bu. Hadir semua. Ada, hadir semua ya. Suri Bu. Uri yang tidak hadir. Samuri ya. Oh iya, Iya Bu. kayaknya dari pertemuan sebelumnya juga belum hadir ya. Iya Bu. Iya Bu. Sekarang Udah ya. seminggu Bu. Sudah seminggu. Jadi nanti tolong ya ketua kelas Eko, tolong nanti dipantau temannya kok. Baik Ya. Bu. Nah, jadi nanti tolong Eko lihat atau tinjau ke rumahnya, atau mungkin ada teman yang lain yang rumahnya berdekatan sama Sahuri, tolong ditinjau ya. Siapa tahu Ada Bu. Fahru Bu. ada. Yang bola Oh ya bareng. Fahru. Ya Fahru nanti tolong dibantu ya Fahru. Iya Siapa Bu. tahu teman kita Sahuri itu dalam keadaan sakit, jadi kita nggak tahu ya keadaannya. Ya nanti Malam kalau nonton Piala Dunia Bu. kenapa Fahru? Piala Dunia tapi Bu. Oh nonton Piala Dunia ya? Iya. Padahal keseleo Bu. Oh gitu. Oh yaudah nanti tolong ditinjau lagi aja ya, kasih tahu ke Sahuri ini hadir gitu ke sekolah ya. Ya makasih ya Pak ya. Nah jadi Bu tunggu informasi dari Fahru. Kemudian sebelum kita beraktivitas ada baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi tolong Eko ketua kelas dipimpin dulu doanya. Baik Bu Guru. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, ya alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang disampaikan oleh Ibu Guru sampai pada kita. Berdoa. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Eko. Tunggu dulu sebelum kita memulai, coba cek dulu sekitar kita ada sampah nggak? Ya, ini pastikan di sekeliling kita nggak ada sampah ya Nanda. Ya Bu. Ada Bu, Udah piket Bu. udah piket. Oh ya alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar kita pastikan dulu ruangan kita bersih dan nyaman supaya kita nyaman dalam menerima materinya ya. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Iya Bu. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau mereview dulu materi kita minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas apa? Ada yang masih ingat? Fenty masih ingat? Lupa ya? Karena kebanyakan nonton Piala Dunia ya, jadi lupa materinya. Banyakan begadang Bu. Kebanyakan Ya Bu, begadang. terus banyak menumpuk Bu. Ya Bu, kita sampai malam Bu. Begadang sampai malam Bu. Kebanyakan PR Bu. Ya makanya tugasnya jangan ditumpuk-tumpuk Fenty. Jadi nanti sebaiknya sepulang sekolah langsung dicicil biar nggak menumpuk. Ya Fenty ya. Iya Bu. Jadi Ibu ingatkan kembali materi kita minggu lalu itu adalah tentang APBN. Ya. Siapa yang masih ingat apa itu APBN? Anggaran pendapatan negara Bu. Nah, anggaran belanja negara Bu. alhamdulillah Pendapatan dan belanja negara. Nah, anggaran pendapatan belanja negara. Ya. Nah, kemudian di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pendapatan negara itu terdapat dari apa saja. Nah, kebetulan materi yang akan kita bahas hari ini adalah salah satu apa? APBN. Pendapatan negara Bu. Nah, pajak ya kita. Oh ya, Ibu lupa ya. Tadi Ibu belum menyampaikan ya pajak. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pajak. Di mana
pajak itu adalah termasuk salah satu sumber pendapatan negara. Ya, jadi pajak APBN dengan pajak itu tidak bisa dipisahkan. Satu hal yang tidak bisa dipisahkan karena pajak itu berkontribusi besar dalam pendapatan negara. Ya. Kemudian Ibu mau tahu nih, apakah orang tua Ananda di rumah ada membayar pajak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Nah, kalau ada, pajak apa yang orang tua Ananda bayarkan? Pajak motor, Bu. Motor, penghasilan. Pajak PBB, Bu. PBB, Bu. Apa itu PBB, Aminali? Pajak bumi dan bangunan, Bu. Ya, pintar. Pajak bumi dan bangunan. Nah, kemudian pajak apa lagi? Pajak penghasilan, Bu. Nah, pajak penghasilan. Jadi, alhamdulillah orang tua Ananda di rumah sadar akan pajak. Jadi, semuanya adalah sebagai warga negara yang baik, wajib membayar pajak. Ya, kemudian hari ini dengan menggunakan pendekatan saintifik, metode kita hari ini menggunakan metode problem based learning yang berbasis masalah dengan metode diskusi. Jadi nanti diharapkan Ananda semua bisa menjelaskan perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti Ananda bisa menjelaskan asas-asas pajak, asas pemungutan pajak. Kemudian yang terakhir, Ananda bisa menganalisis jenis-jenis pajak, ya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Kemudian Ibu akan menampilkan ini ya, PowerPoint dan video pembelajaran. Sudah kelihatan? Sudah? Bu, udah, Bu. Jadi hari ini kita berada di KD 3.7, yaitu menganalisis peran pajak dalam perekonomian Indonesia, ya. Jadi perpajakan dalam pembangunan ekonomi, kita nanti akan membahas. Nah, yang pertama, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Kemudian yang kedua, asas pemungutan pajak, dan yang ketiga, jenis-jenis pajak. Nah, ini di mana perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya tuh dilihat dari dasar hukum itu, pungutan lain itu ada yang namanya retribusi. Pernah dengar retribusi? Anak-anak yang pernah, Bu. Nah, di mana biasanya Anda mendengar kata-kata retribusi? Parkiran, Bu. Parkiran, Bu. Nah, pintar, Eko di parkiran ya. Berarti Eko sudah pernah menggunakan jasa retribusi. Nah, jadi retribusi itu termasuk ke dalam pungutan resmi oleh pemerintah, ya. Nah, jadi kita lihat perbedaannya dari dasar hukum. Nah, yang pertama, perbedaan antara pajak dengan retribusi menurut dasar hukum. Nah, pajak itu diatur oleh pajak diatur oleh Undang-Undang Eko, perhatikan dulu ke depan ya. Ya, Bu. Ya, nanti ngobrolnya Eko, nanti kan ada kita waktu untuk mengobrol ya. Ya, jadi dasar hukumnya pajak itu diatur oleh undang-undang. Nah, sementara retribusi itu diatur oleh pemerintah, peraturan pemerintah yang mengaturnya, atau peraturan menteri. Pemerintah daerah, Bu. Iya, kalau pajak itu yang mengaturnya undang-undang, ya, pemerintah pusat. Kemudian retribusi itu diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian ada juga yang mengatur peraturan menteri dan peraturan daerah masing-masing, ya. Nah, kemudian
Iya, eh, Bu. berdasarkan perbedaan berdasarkan balas jasa, ya. Nah, ketika kita membayar pajak, kita tidak langsung menerima imbalannya, ya. Tetapi jika kita membayar retribusi, kita langsung mendapatkan imbalan dengan Imbalannya. fasilitas yang ada. Nah, itu bedanya ya. Kemudian perbedaan dari segi objek pemungutannya, ya. Nah, kalau pajak itu secara umum dipungut kepada warga negara yang sudah memenuhi syarat, ya. Tetapi retribusi itu dipungut yang berkepentingan saja, yang menggunakan jasa pemerintah saja, ya. Jadi itu objek pemungutan pajak. Bu izin, Bu. Mau kemana? Bu izin ke belakang, Bu. Oh iya, jangan lama-lama ya. Iya, Bu, makasih, Bu, Mbak. Ani Sampai di Nelly mana? ke kantin tuh, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit aja ya, Ani. Kemudian kita lihat dari sifat dan sanksi, ya. Kalau pajak itu bersifat memaksa, ya, dan diatur oleh undang-undang. Jika kita tidak membayar pajak, nanti akan dikenakan apa, Desti? Bu, dikenakan sanksi, Bu. Sanksi, Bu. Akan dikenakan sanksi, ya. Tetapi jika kita tidak membayar retribusi, kita kena sanksi juga enggak? Tidak. Enggak, Bu. Ya. Nah, Paling tetapi kena marah, Bu. kena marah ya. Orang boleh tukang parkir, Bu. Paling nggak boleh parkir doang, Bu. Iya ya. Nah, jadi kalau kita tidak membayar retribusi berarti kita tidak bisa menggunakan fasilitas yang ada. Kemudian berdasarkan lembaga pemungut, ya. Nah, pajak dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, ya. Nah, sedangkan retribusi itu hanya dipungut oleh pemerintah daerah saja, ya. Itu bedanya berdasarkan lembaga pemungut. Kemudian, nah ini ada terlihat gambarnya. Ini ada beberapa gambar tentang retribusi dan pungutan lainnya selain pajak. Ya, di gambar yang pertama ini ada pungutan biaya ekspor dan impor. Nah, ini biasanya diatur oleh pemerintah atau diatur oleh peraturan menteri, ya. Nah, kemudian ini gambar yang kedua ada karcis retribusi kebersihan, ya. Nah, dan yang ketiga ini ada gambar tiket konser. Siapa di sini yang hobi menonton konser? Siapa yang suka menonton konser? Saya, Bu. Saya juga. Saya, Bu, sedang nonton konser, Bu, BTS, Bu. Oh iya. Ya, biasanya Ananda kalau misalnya menonton konser, Ananda beli tiket kemudian langsung menikmati fasilitas yang ada. Kemudian ini ada tiket masuk ke tempat wisata. Ya. Ini tiket masuk ke tempat wisata di Bukit Tinggi, ya, Benteng for the Fox. Nah, dengan membayar Rp25.000, Ananda sudah bisa menikmati fasilitas yang ada di dalam objek wisata. Nah, ini ya, beda pajak dengan retribusi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas asas pemungutan pajak. Ya. Nah, asas pemungutan pajak ini ada 4. Ya, asas yang pertama yaitu asas equality. Oh, sebentar ya, Ibu menjelaskannya terlalu cepat atau gimana? Enggak, Eko, kayaknya kebingungan. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah? Ikunya melamun, Bu. Sibuk main HP, Bu. Simpan dulu HP-nya ya. Iya, Bu. Nah, yang pertama, asas equality. Di mana asas equality ini menekankan kepada keseimbangan. Nah, jadi pemungutan pajaknya berdasarkan kemampuan subjek pajak, ya. Kemudian yang kedua, asas certainty, ya.
Nah, asas certainty ini menekankan pentingnya kepastian tentang pemungutannya, ya. Nah, apakah itu kepastian hukum, kepastian subjek pajak, dan kepastian objek pajak yang akan dipungut. Nah, kemudian yang ketiga, asas convenience of payment, ya. Nah, azas ini menekankan akan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memungut pajak. Nah, misalnya pajak itu dilakukan pemotongan pajak apabila subjek pajaknya telah menerima penghasilan, ya. Nah, itu azas yang ketiga, ya. Kemudian yang terakhir, azas ekonomik, ya. Nah, azas ini menekankan pentingnya prinsip ekonomi di dalam pemungutan pajak, ya. Artinya biaya yang dikeluarkan tidak boleh lebih besar daripada pajak yang dipungut, ya. Jadi kita harus memperhatikan prinsip ekonominya, ya. Nah, itu tentang asas pemungutan pajak. Kemudian kita ini ada gambar yang menunjukkan, yang satu gambar apa ini? Fahru, mana Fahru? Fahru ada? Oh, nggak ada ya. Coba Desti. Izin tadi Bu keluar katanya. Izin ya? Oh ya. Desti, coba ini. Gambar Ya, Bu. apa yang Desti lihat? Gambar Ada satu. gambar motor Bu, sama gambar orang. Nah, Ada gambar kalkulator juga Bu. ya, gambar kalkulator ini gunanya untuk menghitung-hitung, ya. Untuk menghitung pajak. Nah, kemudian di gambar yang sebelahnya ada Mobil. mobil. Jadi ini ada orang wajib pajak, ya, dengan kendaraan bermotor roda 2, kemudian wajib pajak dengan kendaraan motor roda 4, ya. Nah, jadi ini pajak yang ditetapkan atas kendaraan roda 4 berbeda dengan roda 2. Nah, kenapa? Karena memperhatikan azas keseimbangan tadi, yaitu azas apa? Azas Keseimbangan. azas keseimbangan atau Equality Bu. Nah, ya, bentar. Kemudian yang terakhir kita masuk ke jenis-jenis pajak, ya. Jenis-jenisnya ada 2. Yang pertama berdasarkan pihak yang menanggung, kemudian yang kedua berdasarkan lembaga pemungut, ya. Nah, berdasarkan pihak yang menanggung itu terbagi 2. Yang pertama pajak langsung, ya. Nah, pajak langsung ini adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha, ya. Contohnya pajak penghasilan atau PPH dan PBB, ya, atau pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang kedua pajak tidak langsung, ya. Nah, pajak tidak langsung ini contohnya adalah PPN. Apa itu PPN? Ada yang tahu apa itu PPN? Pajak pertambahan itu. Nah, siapa tadi yang menjawab? Pajak pertambahan nilai. Nilai. Jadi pajak pertambahan nilai, kemudian pajak penjualan dan cukai itu termasuk ke dalam pajak tidak langsung. Nah, pajak ini dipungut oleh perusahaan. Kemudian yang menanggungnya adalah konsumen, ya. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan lembaga pemungut. Nah, berdasarkan lembaga pemungut, pajak juga terbagi 2. Yang pertama pajak negara, yaitu dipungut langsung oleh pemerintah pusat, ya. Contohnya adalah pajak penghasilan tadi atau PPH, kemudian PPN dan PBB, ya. Kemudian ada satu lagi, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, ya. Jadi kalau Ananda atau orang tuanya di rumah ada memiliki barang mewah,
Nah, itu wajib membayar pajak ya. Contoh barang mewah di sini apa? Ada yang tahu contoh barang mewah yang dikenakan pajak? Resi? Oh, berlian mungkin, Bu. Berlian? Ya, boleh. Pintar. Berlian termasuk barang mewah yang dikenakan pajak. Kemudian misalnya mobil mewah seperti apa? Yang Mobil sport, Bu. Ferrari, Bu. mobil sport, Ferrari. Nah, pintar. Mercy. Nah, itu kan semua barang-barang mewah. Lamborghini, pintar. Ya, nah, jadi itu semuanya termasuk ke dalam barang mewah yang dikenakan pajak. Ya. Kemudian ini yang kedua, pajak daerah. Ya. Nah, pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya ada pajak pemotongan hewan di rumah hewan misalnya. Kemudian ada pajak hiburan dan pajak reklame misalnya. Itu contoh pajak-pajak daerah. Ya, nah ini jenis-jenisnya. Nah, ini gambar yang pertama, ini adalah SPT tahunan untuk PPH ya. Kemudian di gambar yang kedua ada SPT pembayaran PBB. Nah, di gambar yang ketiga, ini adalah aktivitas atau kegiatan seseorang yang sedang berbelanja di mana ini? Supermarket, Bu. Nah, di mall, Bu. Nah, di mall. Biasanya kalau kita belanja di mall atau di supermarket, pajak apa yang dikenakan? Pajak Distribusi, Bu. Pajak distribusi. Service charge, Bu. Iya, tunggu dulu. Ini ketahuan ya, Siti dari tadi enggak memperhatikan Ibu menjelaskan. Nah, katanya tadi pajak retribusi. Nah, retribusi itu termasuk pajak? pungutan, Bu, pungutan. Beda. Bu. Nah, jadi Siti, Pungutan resmi lainnya. retribusi itu tidak termasuk pajak ya, Siti ya? Iya, Bu, ternyata pungutan. Nah, iya pungutan. Nah, jadi ini jenis-jenis pajak ya. Kemudian, nah, jadi dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, nah silakan Ananda diskusikan peran dan fungsi pajak dalam pembangunan ekonomi sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bagi ya. Masih ingat kelompoknya? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Nah, kalau masih ingat, silakan Ananda duduk per kelompok, ya. Duduk per kelompok sebelum Ibu membagikan LKPD, ya. Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD, Ibu akan menayangkan dulu sebuah video ya untuk Ananda amati, ya. Semuanya udah kelihatan videonya? Sudah, Bu. Suaranya ada? Ada, Bu. Kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Ketika kewajiban tidak kita lakukan, maka akan merugikan diri kita sendiri. Bukan hanya kita, bahkan orang lain. Jalanan rusak, lubang di mana-mana, bahkan tidak sedikit yang mencelakakan. Proyek pembangunan terbengkalai karena kekurangan dana. Itu hanya sebagian dari dampak ketika kita tidak melakukan kewajiban. Ya, kewajiban membayar pajak. Pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Ada berbagai pajak. Pajak kendaraan. Roda 2 maupun roda 4.
Ayo kita lakukan kewajiban bayar pajak. Screen bisa nggak? Jadi bukan bisa screen di apa namanya? Bukan hanya kita Slideshow. Nah, itu video tentang pajak ya. Nah, semuanya tadi sudah mengamati video ya. Nah, coba Ibu mau tahu dari pengamat video yang telah Ibu tayangkan tadi, apa yang bisa Ananda amati? Apa yang bisa jelaskan apa yang telah diamati dari video tadi? Atau Ibu tunjuk atau gimana? Jalannya rusak Ibu karena tidak bayar pajak. Nah, jalannya rusak karena tidak membayar pajak. Nah, itu hasil pengamatan dari Resi ya. Tepuk tangan dulu buat Resi. Semangatnya pagi ini ya. Masih semangat semuanya? Masih Bu. Masih Kita Bu. pagi ya. Masih di jam ketiga ya. Jadi sebentar lagi habis ini kita istirahat. Jadi tolong dulu fokus ke materi ya. Nah, apa lagi yang bisa diamati? Kasril ada. Buka dulu Kasril, apa yang bisa Ananda amati dari video yang Ibu tayangkan tadi? Tadi Resi sudah menjelaskan masalah yang pertama, jalanan rusak karena tidak membayar pajak. Nah, coba sekarang minta lagi Kasril. Ya Kasril. Apa harus kamu untuk? Nah, coba Karena Kasril. ya Bu, karena masyarakat tidak taat pajak, maka pemerintah terhambat dalam pembangunan sarana dan prasarana atau fasilitas umum, Bu. Nah, bentar, tepuk tangan dulu buat Kasril. Terima kasih semangatnya Kasril. Nah, jadi karena apa tadi ada yang tidak taat membayar pajak, makanya pembangunan jadi terbengkalai ya Kasril ya. Nah, itu masalah yang Kasril temukan pada video yang telah Ibu tayangkan ya. Nah, kemudian tadi Ibu sudah membagi kelompok ya, sudah duduk berdasarkan kelompok. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Ya, tapi sebelum Ibu bagikan LKPD, Ibu tayangkan dulu video yang kedua ya. Nah, ini ada video yang kedua. Silakan kamu analisis lagi untuk pengisian LKPD nanti. Mengantisipasi terjadinya penyelewengan atau pendapatan dari tiket masuk, objek wisata di Kabupaten Bangli Bali mulai menerapkan transaksi tiket secara elektronik. Hal ini juga menjadi upaya pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan kenyamanan transaksi bagi para wisatawan. Sejumlah objek wisata di Kabupaten Bangli Bali mulai memberlakukan transaksi elektronik tiketing bagi kunjungan wisatawan. Seperti di objek wisata desa tradisional Panglipuran ini misalnya, semua pintu masuk di objek wisata kini melakukan transaksi dengan elektronik tiketing atau disebut e-tiketing, di mana para pengunjung dapat melakukan pembayaran tiket melalui QRIS atau mobile banking dan transaksi pembayaran. Izin sebentar ya Bu. Ini tentu juga lebih mempermudah wisatawan tanpa harus membawa uang cash dalam berwisata. Ke toilet sebentar Bu. Sama ya. Ya Bu. Makasih Bu. Baterai 3 ambilin ke pos Medan. Sidang mulai tanggal 22 setiap tiket masuk. Apa formulir ke kampus deh, kadang ya. Nah, itu video yang kedua ya. Nah, jadi di video yang kedua kamu juga disuruh nanti menganalisis melalui LKPD ya. Sekarang Ibu bagikan dulu LKPD-nya untuk setiap masing-masing kelompok ya, sebentar ya. Nah ini ada LKPD. Silakan nanti ditulis nama kelompoknya ya. Nah, nama kelompok ini nanti boleh
kamu kasih nama nanti nama-nama jenis-jenis pajak yang ada yang kamu ketahui ya. Misalnya kelompok 1 nanti dikasih nama misalnya nama kelompok PPN misalnya. Kemudian kelompok yang kedua kelompok PPH. Yang ketiga kelompok PBB. Ini gunanya supaya kamu lebih familiar aja dengan jenis-jenis pajak ya Nanda ya. Oke Nanda. Baik, Oke Bu, baik. Baik Bu. Nah, jadi tadi kelompok yang sudah Ibu bagi 1, 2, dan 3 itu diganti aja namanya dengan nama-nama jenis pajak ya. Nama pemain bola boleh nggak Bu? Nggak boleh Fahru, karena kita sekarang lagi belajar tentang pajak, bukan bola ya Fahru ya. Baik Bu. Baru nggak fokus Bu, nonton bola Bu. Baru udah mau main bola Bu, udah mau istirahat Ibu. Oh iya Fahru, nonton bolanya di mana? Beli tiket nggak? Di TV Bu. Di TV. Pakai layar tancap Bu. Oh layar tancap yang gratisan ya? Iya Bu. Nggak beli tiket ya? Oh ya. Nah kita lanjut ya. Nah ini LKPD. Nah di sini petunjuk kerjanya yang pertama, setiap kelompok mengamati video pembelajaran mengenai perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Lalu diskusikan dengan teman kelompokmu tentang peran pajak dalam perekonomian. Ya, jadi diskusikan tentang peran pajak dalam perekonomian Indonesia yang terdapat dalam video tersebut. Lalu presentasikan hasil pengamatanmu. Kemudian yang kedua, nah ini tunjuk kerja yang kedua, setiap kelompok mengamati gambar di bawah ini tentang jenis-jenis pajak. Kemudian analisislah bersama teman kelompoknya gambar ini termasuk ke dalam jenis pajak apa, ya. Nah, kamu Ananda isi pada kotak yang telah disediakan, ya. Nah, silakan Ananda diskusikan dengan kelompoknya. Sebelum mengerjakan LKPD, ada yang mau ditanyakan dulu tentang petunjuk kerjanya? Udah paham semua ya? Udah paham Bu. Kalau udah, Ibu kasih waktu beberapa menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, silakan. Nah, ini kelompok PPN. Kelompok PPN sudah hampir selesai ya. Kemudian kelompok PBB. Kelompok PBB tadi ketuanya Eko ya. Udah selesai Eko? Proses Bu. Lagi proses. Jangan lama-lama prosesnya Eko. Ya Bu. Nah, kelompok PPH, Fahru. Ya Bu. Sampai di mana prosesnya Fahru? Kita sudah di tahap akhir nih Bu. Nah, berarti udah di gambar yang ketiga ya Fahru ya? Di gambar yang ketiga, betul sekali Bu. Oke Fahru, lanjutkan ya. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Ada yang sudah selesai? Nah, nanti bagi kelompok yang lebih awal menyelesaikan dan lebih awal mempresentasikan akan Ibu kasih reward nih. Kelompok PPN sudah selesai, Fenty? Lagi sedikit lagi Bu, dikit lagi. Lagi? Ya. Saya sudah selesai Bu. Kelompok apa tadi Fahru? PPH Bu. Oh iya, PPH. Nah, silakan Fahru, presentasikan. Akan dipresentasikan oleh Nelly Bu. Oh, Nelly. Nelly udah masuk. Tadi kan Nelly-nya izin. Iya ke kantin mungkin makan Bu. Udah lama keluar izin. Udah Bu, tapi saya baru masuk Bu. Udah. Nah, silakan Nelly. Coba Taruh aja, Bu.
Nelly presentasikan, Nelly, gambar yang keberapa? Fahru aja, Bu. Saya aja yang jawab dulu, Bu. Saya Bu, saya mau Bu. Siapa tadi yang lebih dulu, Fenty atau Resi? Yang tadi duluan Fenty sih Bu. Oh, Fenty. Ayah silakan Fenty, kelompok PPN ya. Ya, Bu. Gambar itu adalah gambar mobil. Itu tentang pembayaran pajak penjualan atas barang mewah. Jenis pajaknya itu adalah pajak tidak langsung karena dipungut oleh perusahaan dan ini tidak termasuk ke dalam pajak pusat atau negara. Itu, Bu, jawabannya, Bu, dari kelompok 1. Jadi berdasarkan analisis kelompok PPN, gambar yang pertama ini adalah pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian dipungut oleh perusahaan ya. Kemudian tadi Fenty menjelaskan katanya tidak termasuk pajak pusat. Iya, Bu. Kelompok lain ada yang bisa meluruskan analisis Fenty? Itu masuk pajak pusat, Bu. Nah, pintar. Aninelli dari kelompok PPH ya? Iya, Bu, kelompok saya, Bu. Catat, Bu, nilainya, Bu. Ya, Aninelli ya. Dibantu sama Fahru juga? Enggak, Bu. Enggak. Oh, ya berarti ini termasuk ke dalam pajak pusat ya, Fenty? Ya, Bu. Jadi, tolong diingat-ingat lagi. PPNBM itu termasuk ke dalam pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Ya, tapi terima kasih ya kita ucapkan kepada kelompok Fenty ya. Berikan dulu tepuk tangan untuk Fenty dan Aninelli. Ada. Kemudian kelompok berikutnya ada yang bisa mempresentasikan gambar berikutnya. Kelompok 2, Ibu Guru. Oh iya, kelompok PBB ya. Nah, silakan Eko. Baik, setelah dilihat gambar dari gambar bioskop ya, saya lihat itu ada pusat perbelanjaan ya, kegiatan belanja yang dikenakan atas pajak pertambahan nilai atau PPN ya, yang setiap hari kita kalau ke mall lu belanja berarti barang itu sudah tertera PPN-nya, termasuk nonton bioskop tuh kalau saya lihat di situ, Ibu. Jadi itu termasuk pajak tidak langsung dan itu dipungut oleh pemerintah pusat ya. Mungkin itu Bu Guru jawaban dari kelompok kami. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Eko, jawaban dari kelompok PBB ya. Ya, Bu. Nah, dari penjelasan kelompok PBB, siapa yang bisa teruskan lagi? Oke, presisnya agak kurang fokus ya, Eko. Ada yang bisa meluruskan? Eko tadi bilang ini adalah pajak PPN yang dipungut oleh pemerintah daerah katanya. Ini jadi tadi Eko menggabungkan antara gambar 2 dengan gambar 3 ya, Eko ya? Iya. Oh iya, jadi ini berbeda ya Eko analisisnya. Ada yang bisa meluruskan? Nah, kalau tidak ada yang bisa, Ibu luruskan ya. Nah, jadi pada gambar 2 ini memang kegiatan yang dikenakan pajak pertambahan nilai ya. Pajak pertambahan nilai seperti yang kita ketahui ya, dipungut oleh pemerintah pusat. Nah, sementara di gambar yang ketiga ini adalah pajak hiburan. Nah, kalau kita menonton di bioskop itu kan hiburan ya. Nah, ini termasuk ke dalam pajak hiburan yang dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, itu ya analisisnya. Jadi masing-masing kelompok sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Dari apa yang sudah Ibu jelaskan, kemudian Ananda juga sudah menonton dua video, dan Ananda juga sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Apakah
ada yang belum Ananda pahami dari rangkaian materi yang Ibu sajikan hari ini? Ada? Bu. Oh, sudah paham semua berarti ya. Alhamdulillah berarti kelas ini peserta didiknya pintar-pintar dan aktif-aktif semua ya. Nah, sekarang kalau memang sudah paham, Ibu pengen Ananda menjelaskan dulu atau berikan kesimpulan apa yang Ananda pahami dari rangkaian pembelajaran kita, mulai dari perbedaan pajak dan retribusi, kemudian asas pemungutannya dan jenis-jenis pajaknya. Ibu minta dulu Desti, dari tadi Desti diam aja, Ibu lihat nih. Kenapa nggak semangat Desti? Lagi kurang enak, Bu. Lagi kurang enak badan. Ya, agak sakit, Bu. Banyakan begadang, Bu. Nah, makanya tadi kan Ibu bilang nggak boleh begadang, Desti. Dan silakan Desti dulu dijelaskan dulu rangkaian apa yang Desti pahami dari kegiatan kita hari ini. Tadi ada bayar pajak, Bu. Ada bayar retribusi. Ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Beda pajak dan beda retribusi, Bu. Jadi Desti sudah tahu ya retribusi itu apa dan bedanya di mana, udah tahu ya? Sudah, Bu. Kalau pajak ada sanksinya, Bu, ada hukumnya, Bu. Kalau retribusi tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Jadi semuanya Ibu lihat ya sudah memahami materi kita di pagi ini. Nah, jadi dari video, dari gambar kita bisa menyimpulkan ya. Nah, jika kita membayar pajak, maka yang menikmati, yang merasakannya bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Tadi tergambar seperti yang sudah ada di dalam video ya. Nah, orang membayar pajak, itu pajak yang dia bayar itu bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya dengan pembangunan infrastruktur jalan misalnya. Nah, jalanan yang rusak dengan kita membayar pajak, maka pemerintah bisa memperbaiki jalanan yang rusak. Nah, kita bisa menikmati, orang lain juga bisa menikmati. Sedangkan retribusi, jika kita membayar retribusi, yang menikmati hanya siapa? Hanya kita sendiri, Bu. Nah, hanya kita sendiri. Kemudian, Ibu jelaskan di awal pembelajaran kita tadi, pajak itu mempunyai kontribusi yang besar bagi negara karena termasuk salah satu pendapatan negara yang cukup besar ya. Nah, jadi itu peran pajak dalam pembangunan perekonomian Indonesia ya. Nah, kemudian itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas sistem pemungutan pajak di Indonesia ya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Baik, Bu. Jadi untuk hari ini terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda semua karena sudah ikut bersemangat dalam pembelajaran ekonomi ya. Nah, alhamdulillah semuanya Ananda kreatif, hebat semua dalam menganalisis materi atau masalah-masalah yang ada di dalam perpajakan Indonesia ya. Kemudian pesan Ibu, tetaplah semangat seperti ini, kemudian tetaplah menjadi pribadi yang baik ya, tetap rendah hati, rajin menabung dan tidak sombong ya. Baik, Bu. Moral dari Ibu untuk hari ini ya. Kemudian sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, Ibu merefleksi dulu. Kira-kira dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi ada kendala atau ada hal yang membuat Ananda tidak bisa atau susah memahami materi?
Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah cukup jelas, Bu. Jelas ya dari penyampaian, kemudian intonasi suaranya, apakah Ibu terlalu cepat atau terlalu lama atau gimana? Pas, Tidak. Bu. Sudah jelas, Bu. Enggak, Pas ya. Sudah bagus, Bu. Oke, terima kasih Anda. Jadi untuk pembelajaran hari ini mungkin kita akhiri, tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan Eko tutup dulu pembelajaran kita dengan doa. Baik Ibu, ya Bu. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang diberikan oleh Ibu Guru memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Jadi pengetahuan buat kita semua teman-teman. Amin. Berdoa dimulai.